menampilkan video tentang nutrisi vegetarian pada ibu hamil trimester kedua yang terbuat dari Play-Doh. Saya Eva Emia sebagai bidan. Saya Ogi sebagai editor. Dan kami semua ibu hamil. Selamat menyaksikan. Iri, bilang bos. Hai. Selamat sore ibu-ibu semua. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat. Wah, syukurlah kabar ibu-ibu sehat semuanya. Jadi pada sore hari ini kelas ibu hamil kita akan membahas tentang nutrisi pada ibu hamil trimester 2. Nah, ibu-ibu tahu nggak trimester 2 itu apa? Belum tahu ya? Belum ya, Bu. Jadi trimester 2 itu adalah kehamilan yang di antara usia 13 sampai 28 minggu. Jadi kisaran 13 sampai 28 minggu itu termasuk ke trimester 2. Gitu ya ibu-ibu? Iya, Bu. Jadi ibu-ibu di sini gimana? Termasuk nggak ke trimester kedua atau udah ada yang trimester 3? Udah mau masuk juga, Bu. Udah masuk juga ya, Bu ya? Iya. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung ke pembahasannya. Jadi, nutrisi pada ibu hamil ini merupakan kebutuhan penting untuk ibu-ibu hamil. Karena apa? Karena untuk selain menambah energi untuk ibu hamil, juga dapat membantu tumbuh kembang janin ibu di rahim ibu. Nah, jadi nutrisi ibu-ibu untuk ibu-ibu hamil itu adalah salah satunya itu makanan-makanan bergizi. Nah, ibu-ibu di sini udah tahu belum makanan-makanan bergizi itu seperti apa? Sayur, Buah-buah, Bu. Sayur hijau. Nah, ya seperti itu ya ibu-ibu. Jadi makanan bergizi itu ada sayuran hijau, termasuk untuk ibu hamil itu lebih sering menggunakan sayuran hijau. Kemudian ada buah-buahan, ada ikan, daging, telur, dan segala macam. Jadi di sini kita menjelaskan yang lebih rincinya lagi. Makanan pokok atau makanan bergizi untuk ibu hamil itu terdiri dari karbohidrat, kemudian ada protein. Protein ini terbagi menjadi 2 ibu-ibu. Ada protein hewani, ada protein nabati, kemudian ada vitamin, kemudian ada lagi yang namanya lemak, minyak, dan gula. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu belum protein nabati itu seperti apa? Mungkin Ibu Resti tahu protein nabati itu seperti apa? Iya, tahu. Mungkin Ibu boleh menjelaskan ke kami. Jadi protein nabati itu, Bu, seperti tempe, tahu, nah seperti itu. Karena apa disebut protein nabati? Karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Tempe kan terbuat dari apa? Kacang kedelai, seperti itu. Tahu juga. Nah, jadi disebut protein nabati. Sedangkan protein hewani itu yang terbuat dari hewan. Contohnya seperti apa ibu-ibu? Ayam, ikan, sapi. Ya, betul, telur. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi. Selain itu ada yang tahu selain nasi? Ubi, Bu. Ubi, kemudian kentang. Nah, ya, kita ibu ambil di sini ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke lemak. Lemak itu bisa contohnya seperti santan, kemudian makanan yang digoreng, yang ditumis seperti itu ya ibu. Kemudian ada gula seperti gula, ya mungkin teh, susu seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk ibu hamil trimester 2 itu porsi untuk karbohidratnya itu adalah 6 porsi dalam sehari. Jadi ada 6 porsi nasi. Kemudian untuk protein hewani itu ada 4 porsi. Kemudian protein nabatinya itu juga 4 porsi. Kalau sayur
kita makan sayur itu udah tahu nggak ibu-ibu seperti apa? Makanan sayur yang benar itu seperti apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu ya. Jadi untuk sayur itu kita makan itu bukan sedikit. Biasanya orang-orang itu kalau mungkin makan di warung gitu kan yang bisa kita lihat. Nah sayurnya itu lebih sedikit. Bahkan ada yang nggak menggunakan sayur. Jadi makan sayur yang benar itu adalah seberapa banyak kita makan nasi. Nah segitu juga banyak sayur kita ibu-ibu. Jadi bukan nasinya banyak, sayurnya sedikit. Bukan seperti itu. Salah ya ibu-ibu ya? Nah, jadi diperbaiki nanti di rumah. Kalau nasinya misalnya 2 sendok, sayurnya juga diusahakan seimbang sama nasinya. Ibu, saya mau nanya. Iya. Tapi kalau saya kan lagi hamilnya kan, Bu. Tapi saya lagi nggak suka makan nasi, itu gimana? Nah, nasi tadi termasuk apa ibu? Karbohidrat, Bu. Nah, karbohidrat itu ada apa aja tadi saya sebutkan? Ada Nasi, kentang. Nah, jadi gitu Ibu Vio ya. Kalau misalnya Ibu nggak suka nasi, ada seperti gandum, kentang yang disebutkan ibu-ibu lainnya tadi yang bisa mungkin Ibu sukai. Jadi Ibu bisa menggunakan bahan-bahan itu untuk mengganti nasi. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin. Iya, silakan Ibu. Saya kan ibu hamil yang mengkonsumsi vegetarian. Iya. Nah, kalau tadi ibu jelasin kalau di nutrisi itu ada lemak, terus ada dari hewan-hewani gitu kan. Nah, sedangkan saya tuh nggak makan makanan yang mengandung lemak ataupun hewan, itu gimana? Berarti Ibu termasuk dalam orang yang vegetarian nih. Vegetarian itu udah ada yang tahu belum? Vegetarian itu apa? Iya, Sayuran ya Ibu ya. Makan daging, Bu. Nggak makan daging. sayur. Nah, oke saya jelaskan ya. Jadi vegetarian itu adalah makannya dari sayur-sayuran atau dari tumbuh-tumbuhan yang sudah diolah. Jadi yang vegetarian itu tidak mengonsumsi yang berbahan hewani seperti daging, telur, seperti itu. Nah, kalau Ibu Sapitri mungkin pasti kesulitan di lauk ya, Bu ya. Ya kan saya tuh takutnya nanti berpengaruh sama nanti bayi saya waktu saya melahirkan. Iya. Karena saya nggak mengonsumsi itu, saya mengonsumsi sayur-sayuran. Nah, Nah, iya. itu ada nggak kayak ngaruhnya nanti di saat janin? Soalnya kan saya nggak apa sih namanya nggak konsumsi kayak daging-dagingan gitu kan. Jadi nanti takutnya ada pengaruh gitu karena kan pasti nanti ada kekurangan dari kayak dari Nutrisinya. lemak atau nutrisinya gitu. Oke, jadi saya jawab ya Ibu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga protein itu ada 2 jenis, ada protein nabati, ada protein hewani. Bu. Nah, kan Ibu tadi nggak bisa nih makan protein hewani ya Bu ya, Iya, seperti Bu. daging, ikan, telur itu ya. Nah, Ibu bisa konsumsi yang bagian nabatinya seperti tahu, kemudian tempe. Karena apa? Karena dia terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti itu bisa Ibu konsumsi sebagai pengganti protein yang hewaninya. Jadi kebutuhan protein Ibu tidak kurang. Jadi nutrisinya terpenuhi. Seperti itu ya Bu ya. Paham? Paham Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi Ibu-ibu? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Iya Bu. Nah, jadi seperti itu tadi untuk nutrisi itu harus dipenuhi ibu-ibu. Tujuannya itu supaya apa? Supaya nanti membantu pertumbuhan tumbuh kembang janin ibu supaya tidak ada kekurangan nutrisi atau mungkin kalau kekurangan nutrisi ini kan banyak Bu dampaknya, misalnya nanti bayinya bisa mungkin ya stunting, betul, kayak tinggi badannya mungkin nanti kurang atau ibunya bisa mengalami kek ya, atau ada yang tahu di sini kek itu apa? Tahu, Bu. Nah, silakan Ibu Pio apa? Kekurangan energi kronik ya. Nah, iya, kekurangan energi kronik. Itu kekurangannya. Nah, itu disebabkan karena kekurangan nutrisi. Mungkin ibunya nggak makan protein atau nggak makan sayur-sayuran, jadi kekurangan nutrisinya. Sehingga ibunya mengalami kek. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya ada bawa nih makanan-makanan yang bisa Ibu konsumsi nanti sehari-hari, contohnya khususnya ibu-ibu yang mungkin tadi nggak bisa makan yang vegetarian. Nah, di sini ada nasi, kemudian ada
sayur brokoli, ada jamur. Nah, di sini nih kita nggak pakai lauk ikan, kita pakainya tahu sama tempe. Kemudian di sini ada yang tahu namanya apa ini, Bu? Wortel sama kacang. Kacang buncis. Ah, Kacang polong. kacang polong sama wortel. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Tapi kalau misalnya ibu-ibunya bisa makan yang berbahan hewani, nanti boleh disesuaikan. Bisa makan ikan, telur, daging. Kemudian di sini ada buah-buahan nih. Jangan lupa makan buah-buahan ibu-ibu. Jangan makan sayur aja. Buah-buah juga dimakan ya. Karena apa? Buah-buah itu mengandung apa? Vitamin. Vitamin. Nah, vitamin A, vitamin C. Nah, ya kemudian di sini ada apa namanya? Semangka, ada anggur, ada apel, ada tomat, ada blueberry, ada pisang. Nah, ini ada jagung nih. Jagung yang tadi nggak bisa makan nasi tuh boleh tuh makan jagung. Ya, Bu ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga nih makanan apa namanya? Makanan pendamping atau misalnya ibunya lagi nggak bisa makan, Nyemil gitu. lagi pengen ngemil kan? Nah, bisa nih makan spaghetti pakai mie sehat. Kemudian ada sayur, ada tomatnya seperti itu ya, Bu ibu ya. Ibu, mau Ah, nanya, ya? kan kalau Ina itu kan sudah bagus juga kan konsumsi makanan mie gitu. Gimana? Sedangkan dari ibu tuh mungkin kalau itu mie gitu, mie sehat itu gimana? Mie sehat itu, Bu, mie yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dia olahannya itu bukan cuma tepung doang, tapi dia ada mengandung tumbuh-tumbuhan. Nah, sayur-sayuran. Mungkin mie itu terbuat dari sayur bayam, seperti itu kan yang diolah kan. Nah, jadi dia bisa memberikan vitamin ke tubuh ibu. Berarti ngolah sendiri ya? Iya, bisa diolah sendiri. Ada juga, Bu, yang dibeli dari Itu berbahaya nggak, Bu? Kalau yang dari beli itu? Kalau ini itu biasanya ada pengawetnya juga. bagusnya kan kita buat sendiri kan kalau mau yang nggak ada pengawetnya. Tapi kalau misalnya ibunya nggak bisa buat sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi jangan keseringan, apalagi yang punya pengawet gitu kan, Bu ya. Nah, untuk cemilan lainnya itu ibu bisa makan biskuit manis. Biskuit manisnya mungkin yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan juga, namanya pandan ya kan, daun pandan, gandum. Nah, seperti itu. Iya, banyak tuh biskuit yang bagus untuk dikonsumsi ibu hamil. Susu juga jangan lupa ibu-ibu, kalau misalnya ibu nggak makan, konsumsi susu juga bagus. Nah, jangan lupa juga mineral harus dipenuhi supaya mencegah juga sakit pinggang, Bu. Kalau kita kurang minum biasanya sakit pinggang, ya kan, Bu? Iya, nggak? saya sakit pinggang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak, ibu-ibu? Saya cuma tanya, kan saya kan tadi Bu Ida mau minum susu kan, tapi kan saya minum susunya kurang, itu gimana Bu? Caranya Bu? Sedangkan saya nggak suka minum susu. Dia nggak suka minum susu, Iya. Bu. Ibu nggak suka minum susu? Sukanya nggak suka minum susu. Iya, Bu. Oh, Kan ibu tadi nggak- Bu bilang kan minum susu kan, buat pembantu jadinya Tumbuh kembang. Iya. kembang dari kamu. Nah, kalau saya nggak suka minum susu tapi gantinya air putih itu boleh apa gimana? Boleh, Bu. Jadi kalau susu ini sebenarnya nggak diwajibkan, itu cuma pendamping doang. Kalau misalnya ibu minum, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu nggak minum juga nggak terlalu berpengaruh, karena itu sebagai pendamping seperti itu. Kalau mau minum air putih, nah itu lebih bagus, Bu, karena air putih dibanding teh manis, kopi, susu itu paling bagus itu air putih, lebih menetralisir tubuh kita. Ya, Bu ya. Yang penting air putihnya jangan kurang, kebutuhan kita dicukupi, oke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Udah ngerti semua ya? Oke, udah ngerti semua. Mungkin itu aja tentang pembahasan nutrisi pada hari ini, terutama yang vegetarian tadi. Ibu udah ngerti ya, Bu ya? Makanan vegetarian itu lebih dikenabatiin. Ada yang mau tanyakan lagi? Ibu FT katanya Bu. Bu, saya izin bertanya, berapa sih per liternya buat ibu hamil minum air mineral itu? Oke, jadi minum air mineral itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Yang minimal itu 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Seperti itu, jangan kurang. Kalau lebih mah nggak apa-apa, oke?
Kasih ya, Bu. Iya, Bu. Nanya, tapi kan kalau kita sering minum nih kan, sering beser-beser gitu kan. Kalau sering banyak minum itu nggak apa-apa ya. Nggak kayak beser-beser kayak sering buang air kencing gitu loh. Oh. Nah, sering buang air kecil. Nah, itu sih nggak apa-apa, Bu. Cuman kalau misalnya malam nih, biasanya kan lebih mengganggu itu kalau malam ya, Bu ya. Iya. Nah, karena sering kebangun gitu kan. Sebenarnya mungkin Ibu bisa lebih seringin minum air putihnya itu di siang hari. Karena biar malam harinya itu nanti nggak sering ke toilet, jadi tidur juga nggak terganggu kan, Bu. Nanti dikurangi di malam hari aja, di siang harinya lebih diseringin. Pokoknya minimal 2 liter lah, Bu, sehari kalau bisa ya. Nah, seperti itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup? Ibu tanya dulu. Dedek saya udah gerak-gerak Nggak ada, Bu. Nendang-nendang. Oke lah kalau begitu ibu-ibu ya. Semoga ibu-ibu mengerti tentang materi kita hari ini. Semoga ibu-ibu juga sehat selalu. Nanti dilancarkan sampai trimester 3 sampai persalinan. Terima kasih ibu-ibu sudah datang di kelas ibu hamil kita hari ini. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Selamat sore. Terima kasih ibu-ibu. Iri bilang bos, hai.